Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah di penghujung tahun ini Ahad pagi kelima di bulan Desember ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi banyak nikmat ya, termasuk nikmat waktu yang sudah berlalu hampir 1 tahun. Itu adalah karunia terbesar dari Allah yang sangat penting untuk kita syukuri bersama. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang siapa manusia yang terbaik, dijawab oleh Nabi, man tola umruhu wa kathura amaluhu. Orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Maka kita diberi 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tahun 2024 kemarin itu sudah masuk mantola umruhu, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Tinggal yang terakhir yaitu memperbanyak amal. Maka semoga hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari upaya kita memperbanyak amal. Panjang umur kalau tidak diiringi dengan banyaknya amal, apalah gunanya? Justru semakin panjang umur kalau amalnya buruk, maka itu adalah bencana. Jadi panjang umur kita minta, banyak amal kita upayakan. Nah, itulah orang yang terbaik, orang yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk dalam kebaikan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan hadis arba'in, yaitu hadis yang ke-15. Ini syukur alhamdulillah dalam 1 bulan ini saya diberi kesempatan sampai 3 kali. Setiap pekan ganjil saya terus. Pekan pertama saya ganti Ustadz Sofyan, pekan ketiga jadwal, pekan kelima saya lagi kiper memang penjaga gawang alhamdulillah. Berkahnya kalau hitungan saya itu hadis arba'in kan 42. Misalkan 1 pertemuan itu bisa 1 hadis, padahal dulu biasanya tidak bisa panjang-panjang. Ini bisa 1 pertemuan 1 hadis. Dalam 1 bulan ini paling tidak kita sudah belajar 3 hadis. Itu berkahnya. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ke-15 bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemah bebasnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata-kata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah, kita bahas sekarang hadis ini. Hadis ini memiliki banyak sekali pelajaran. Di antara pelajaran yang pertama adalah Islam itu sangat memperhatikan aspek keharmonisan masyarakat atas dasar adab yang baik dan benar. Kalau Pancasila mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, Islam juga sama. Islam itu mengajarkan kita untuk bermasyarakat dan menjaga keharmonisan di tengah-tengah masyarakat melalui penjagaan terhadap adab dan akhlak mulia. Jadi harmonis, tapi lewatnya adalah dengan menjaga peradaban, menjaga adab, menjaga akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia itu dalam hadis ini diintikan menjadi 3. Masyarakat itu akan baik, akan harmonis, akan menjadi masyarakat yang mulia kalau 1, antar anggota masyarakat bisa menjaga lisan. Betapa banyak hancurnya masyarakat, rusaknya harmonis di masyarakat disebabkan oleh lisan yang tidak terjaga. Lisannya tidak terkendali, lisannya lisan yang buruk, dah hancur masyarakat itu. Maka harmonisasi masyarakat harus dimulai dari sini. Setiap individu anggota masyarakat harus bisa menjaga lisan. Nanti perincian masalahnya kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati, saling menghargai di antara anggota masyarakat. Sekup paling dekat adalah antar tetangga. Ini kalau tidak terjadi, ada rasa saling menghargai, saling menghormati antar tetangga, rusak juga masyarakat itu. Rusak juga masyarakat itu. Di dalam organisasi kemasyarakatan kita itu dibentuk yang namanya
setiap rumah berkumpul menjadi rukun tetangga, dinamakan rukun tetangga. Rukun tetangga berkumpul menjadi rukun warga. Rukun tetangga, rukun warga. Lah ngono kok enggak rukun lah ini. Dari namanya saja itu berarti memang diminta agar antar tetangga itu rukun, saling menghargai, saling menghormati. Rukun itu bahasa Arab, artinya adalah tiang penyangga yang kokoh. Tiang penyangga yang kokoh itu namanya rukun, ruknun, ruknun. Makanya disebut rukun Islam, berarti tiang penyangga agama Islam yang kalau tidak ada tiang itu Islamnya ambruk. Rukun tetangga dalam hidup bermasyarakat antar tetangga harus menjaga tiang ini, yaitu saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan. Kalau tidak ada itu, rukunnya ambruk, tiangnya ambruk, maka saling bertetangga tapi tidak ada keharmonisan. Kemudian yang ketiga, harmonisasi masyarakat direalisasikan melalui yaitu saling menghargai, saling menghormati dalam bertamu, Nah, ini tiga poin yang dijelaskan oleh Nabi sebagai bagian dari upaya harmonisasi masyarakat. Bahkan bukan hanya harmonisasi masyarakat, aspek tiga ini dikaitkan langsung oleh Nabi dengan keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, dia menjaga lisannya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Berarti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang yang bisa menjaga harmonisasi di tengah-tengah masyarakat dengan menjaga peradaban dan akhlak yang mulia. Nah, itu intisari hadisnya demikian. Oke, 5 menit nih, ditutup pengajian nih. Dirinci. Nah, ini pun inti nih, nek pun paham pun bakda. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Pelajaran rinciannya, yang pertama, Nabi SAW menyebutkan tentang berkata baik atau diam. Ini artinya bahwa ketika iman seseorang sempurna, maka ia akan menjaga lisannya. Biasanya orang itu selalu mengaitkan iman itu dengan sesuatu yang ada di dalam hati. Ini benar. Tapi berkali-kali saya jelaskan di majelis ini, iman itu ibarat pohon. Dasar iman itu ada di akarnya. Ketika akar itu kuat, dia akan tumbuh menjadi sebuah tanaman, menjadi sebuah tumbuhan yang besar, yang berbuah. Buahnya itu adalah amal soleh. Buahnya adalah amal soleh, baik soleh spiritual, soleh peribadahan maupun soleh sosial. Itu semuanya dilahirkan atau buah daripada keimanan yang ada di dalam hati setiap hamba Allah yang beriman. Ibaratnya begini, apa kaitannya iman kepada Allah dan hari akhir dengan menjaga lisan? Orang yang iman kepada Allah,
Dia kan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Sekalipun ia tidak pernah melihat wujud Tuhan dengan kedua matanya, tapi hatinya yakin, hakul yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu Maha Pencipta. Ya. Tuhan Maha Pencipta, Tuhan berarti yang Maha memiliki segala yang Ia ciptakan. Tuhan yang Maha memiliki artinya kita yang dimiliki oleh Allah ini suatu hari akan dikembalikan kepada asalnya, yaitu kepada Allah. Itulah yang dikandung dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, berarti Allah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pemilik. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Ini iman kepada Allah. Sedangkan iman kepada hari akhir artinya adalah apapun yang kita kerjakan di dunia ini tidak berhenti hanya dengan berhentinya nafas, tidak berhenti hanya dengan berhentinya umur, berhentinya ajal, tidak. Tapi bahwa ada hari yang jauh lebih panjang, yaitu hari akhirat. Setiap amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sehingga ketika seorang manusia punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Esa, Maha Pencipta, Maha Pemilik, dan kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita di akhirat, maka dia pasti akan beramal yang baik. Maka dia pasti beramal yang baik. Maka pasti dia akan menjaga lisannya, karena lisannya besok akan ditanya. Lisannya besok akan bertanggung jawab. Maka dia akan menjaga hubungan baik dengan manusia, karena setiap perbuatannya besok akan dipertanggungjawabkan. Maka orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, soleh amalnya, soleh spiritualnya, soleh juga sosialnya. Harusnya demikian. Semua itu kembali kepada kuatnya keimanan yang ada di dalam hati. Pohon itu bentuknya berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar. Tergantung akarnya. Kalau akarnya itu lemah, pohonnya cenderung kecil dan tidak berbuah. Kalau akarnya itu kuat, maka pohonnya cenderung besar dan menghasilkan buah. Makin besar manfaatnya. Lah nek pohon palsu tidak ada akarnya pohon palsu itu. Pohon palsu itu tidak ada akarnya. Nampak indah tapi tak ada manfaatnya. Pohon palsu mentok-mentok jadi sampah. Pohon palsu itu namanya kemunafikan. Blegere itu bentuknya seperti pohon, akan tetapi tidak berakar, tidak hidup, tidak berbuah, tidak bermanfaat apa-apa, kecuali hanya dilihat orang itu seperti pohon, padahal bukan. Jadi zaman sekarang pengen palsu-palsuan sudah tidak usah pohon palsu, pohon animasi ini, gambar pohon ini. Hanya bisa dilihat saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, lah ini intisari hadisnya demikian. Sekarang kita ke perincian. Kesempurnaan iman seseorang adalah ketika ia bisa menjaga lisannya. Falyaqul khairan aw liyasmut.
Wahai manusia, kalau kamu beriman kepada Allah, bahwa Allah itu pencipta, bahwa kamu akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalmu, maka hendaknya kamu berkata yang baik atau diam. Hendaknya kamu berkata yang baik atau diam. Jamaah yang dimuliakan Allah, lisan memang tak bertulang. Tapi lisan ini adalah penentu. Mulutmu harimaumu, ngoten jari ini. Dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan ajining diri saka lati. Aji, seseorang itu bisa mulia, dirinya mulia, itu asal muasalnya adalah dari lisannya. Dari lisannya. Ketika lisannya itu tidak terjaga, maka dia juga jadi tidak mulia. Tidak mulia. Nah, dalam hadis Nabi SAW disebutkan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu, hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus, tidak akan benar iman seseorang hamba hingga hatinya lurus. Iman tidak akan lurus, tidak akan benar hingga hatinya lurus dan benar. Kalau hatinya kotor, hatinya tidak bersih, maka imannya tidak akan baik. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus pula lisannya. Ada ulama yang mengatakan hati itu ibarat teko, dan lisan itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam. Artinya apa? Teko, tempat air itu kalau diisi air putih, yang keluar juga air putih. Diisi teh, keluarnya juga pasti teh. Kalau isinya kopi, pasti keluar kopi. Isinya susu, keluar susu. Tidak akan keluar yang lain. Nah, lisan ini mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Maka perhatikan. Ketika hati seseorang itu bersih, baik, maka yang muncul dari lisannya juga bersih dan baik. Kalau hatinya diisi dengan husnudzon, maka yang keluar dari lisan juga husnudzon. Ketika hati diisi dengan suudzon, yang keluar dari lisan yo suudzon, maido wong terus metu. Kenapa? Karena isinya dalam hati itu. Isinya dalam hati itu, maka yang keluar juga itu. Maka yang keluar juga itu. Kalau isinya kotor, maka yang keluar dari lisannya juga kotor. Beberapa hari lalu kita diberi pelajaran oleh Allah melalui tergelincirnya lisan. Orang yang kadung diidolakan di tengah-tengah masyarakat. Awalnya dikira isunya begitu. Oh, Gus Fulan tergelincir lisannya. Bareng ngoten ternyata jamaah netizen itu ngeri nek pun ngaduk-ngaduk urusan seseorang. Dicari semua jejak digitalnya, ternyata bukan tergelincir, ternyata kebiasaan. Lah barulah akhirnya kita tahu benar.
ternyata hati itu wadah dan lisan itu hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam wadah itu. Kalau wadahnya tidak baik, ya yang keluar tidak baik. Lah mengerikannya Bapak Ibu, kita hari ini ketemu di tengah-tengah masyarakat kita, anak-anak muda, anak-anak kecil, kalau berbicara itu sudah nggak ada kontrol, sudah tidak terkendali. Misuh itu zaman dulu, awak dhewe misuh sak kata ten ditapuk tenan. Napa ditapuk bahasa Indonesiane napa ditapuk? Ditampar niku niki pipi niku ditampar. Niki mboten sandal ini kadang ngucel pot. No, iki ditapuk mboten enten niku kadosa teng kamus ya. Tambahkan, Pak. Ditapuk. Nggih, mulutnya niku ditutup dengan keras oleh orang tua. Tapi zaman sekarang ya Allah, jangan niku bahasanya lah berkembang, mengalami evolusi bahasanya. Sidik-sidik nantinya keluar kata-kata ya. Tapi ngerem itu juga butuh effort yang besar karena sudah jadi kebiasaan masalahnya. Sudah jadi kebiasaan, semua temannya begitu, masyarakatnya begitu, lingkungannya begitu. Nah ini mungkin rem kita sebagai orang tua itu kadung, kadung blong, sehingga akhirnya ketika sudah terlampau jauh seperti ini kita bingung, iki piye carane bener iki. Carane bener iki dikandani sepisan nggih. Gak usah sehari, langsung seketika itu nanti ada keluar apa lagi, katanya akan keluar lagi. Sebenarnya ada kontrol, tidak ada kontrol. Maka ini penting, kita harus blong ini, terlalu blong sehingga harus dengan sabar kita bentuk kembali akhlak anak-anak kita, putra-putri kita, siswa-siswi kita, peserta didik kita didik kembali untuk bisa menjaga lisan, sehingga tidak mengotori hati. Jadi lisan hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam hati, tapi lisan yang kotor itu menyebabkan hati juga menjadi kotor. Ini saling sinkron, sinkron. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian maka perintahnya Nabi jelas. Falyakul khairon, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Maka perintahnya ini jelas. Kalau ditanya mana yang lebih utama, berbicara atau diam, maka jawabannya adalah berbicara yang baik lebih utama daripada diam. Karena Nabi mengatakan maka hendaknya ia berkata yang baik, atau kalau sudah tidak ada perkataan yang baik, diam. Berarti nomor satu, berkata yang baik, berkata-katalah yang baik. Dan berkata yang baik itu apa? Ya berkata-kata yang tidak mendatangkan bahaya, madorot, baik di dunia maupun di akhirat. Itu namanya berkata yang baik. Lebih-lebih kalau kita bisa mengamalkan hadis nomor 12 yang kemarin sudah kita bahas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang yang baik kualitas Islamnya, maka dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu lebih spesifik, lebih khusus daripada yang tidak berbahaya.
Jadi ada yang tidak berbahaya, ada yang sesuatu yang membahayakan, ada sesuatu yang tidak berbahaya, dan yang paling tinggi adalah sesuatu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu kadang tidak membahayakan, Bapak Ibu. Tidak membahayakan, tapi tetap ditinggalkan karena tidak membawa manfaat. Tidak membawa manfaat. Nah, jadi kita harus menjaga lisan itu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada satu kata yang terlafadzkan, terucapkan dari lisan seorang hamba illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisinya itu ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Ada raqib atid. Raqib itu yang mengawasi, atid itu yang mencatat. Tapi terus oleh para sebagian ulama itu dijadikan dasar sebagai nama malaikat. Jenengan pasti kenalnya ngaten nggih. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat raqib niku tugasnya apa? Mencatat kebaikan. Kalau malaikat atid mencatat keburukan. Niku benar apa salah? Nggih pun. Ning saya kasih tahu nih, raqib atid itu sebenarnya bukan nama malaikat. Ini bukan nama malaikat, tapi sifat malaikat. Sehingga tidak disebut raqib itu mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk, boten. Raqib itu yang mengawasi, atid itu yang mencatat. Raqib itu yang mengawasi, atid itu yang mencatat. Dan tapi terus kan orang diberi nama berdasarkan sifat anggih bisa nggih? Bisa napa mboten? Bisa. Ada orang yang ganteng, bagus, akhirnya disebut bagus, cah bagus. Gitu. Ada orang yang pintar, terus kita sebut saja cah pintar. Ada binatang yang punya sifat dia suka mengeong, kita menyebutnya meong. Gitu. Jenengan punya motor, punya kendaraan, warnanya belang-belang, terus jenengan kasih nama si belang. Bisa nggih? Bisa. Sesuatu bisa disebut dengan sifatnya. Seperti Allah juga punya Asmaul Husna, maka Allah juga disebut dengan sifat-sifatnya. Ya, hanya saja kalau dikatakan apakah itu nama malaikatnya, maka bukan, itu adalah sifat. Sifatnya pun bukan mencatat amal baik untuk raqib, atid mencatat amal buruk, boten. Ini sifat dua malaikat yang ada di kanan dan kiri manusia, mengawasi dan mencatat setiap amal manusia. Raqibun atid. Nah, termasuk yang dicatat oleh raqibun atid ini adalah ma yalfidhu min qaulin, setiap kata yang terucap, Bapak. Setiap kata yang terucap dicatat dan akan kita pertanggungjawabkan. Setiap kata yang terucap maka harus dijaga. Harus dijaga. Mungkin salah satu penyebab anak-anak kita itu lisannya tidak terjaga, bahkan mungkin kita itu karena kita mengira bahwa ucapan yang terucap itu tidak ada yang mencatat. Alah, mosok trimo ngene bakale dipertanggungjawabkan. So dipertanggungjawabkan itu nek aku korupsi. Yang dipertanggungjawabkan itu kalau saya berbohong. Yang dipertanggungjawabkan itu kalau saya melakukan perbuatan-perbuatan kriminal.
Itu dipertanggungjawabkan. Kalau hanya bercanda, basa-basi, nyanyi, nyanyi barang, nggih. Nyanyi niku yalfidu min qaulin apa mboten? Ucapan apa bukan? Ucapan. Mosok itu dipertanggungjawabkan. Itu dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Itu dipertanggungjawabkan. Maka ada hadis ini, penting ini. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ada seorang hamba layatakallamu bil kalimati, dia berkata satu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu malah bukan kalimat. Kalimah itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya ada artinya adalah kata, satu kata. Ada seorang hamba berkata-kata dengan satu kata saja. Min ridwanillahi ta'ala. Delalah nih. Kata yang diucapkan itu sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mayulki laha balan. Padahal orang ini ketika berkata-kata itu dia tidak menganggap ucapannya itu sebagai sesuatu yang penting. Istilah kita basa basi. Basa basi. Elik nggih asline kata-kata basa basi niku. Basa niku bahasa, basi niku mambu Bapak Ibu. Berarti basa basi niku berkata-kata yang mambu niku. Nggih, ini bahasane ngoten nggih pun, basa basi. Menganggapnya tidak penting. Nggih. Berkata-kata tapi delalai kata-kata itu sesuai dengan keridhaan Allah. Apa yang terjadi? Padahal hanya basa-basi nggih. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah mengangkat derajatnya dengan satu kata yang basa-basi tadi. Satu kata yang basa-basi tadi. Allah mengangkat derajatnya. Wong wis kebiasaan amar ma'ruf nahi mungkar. Angger pokoknya kebiasaan amar ma'ruf nahi mungkar sampai terbawa dalam kebiasaan kesehariannya, tiba-tiba dia melihat temannya keluar itu kata-kata basa-basinya pun amar ma'ruf nahi mungkar. Lho niku kan tidak disengaja itu. Nggih, tidak disengaja. Akhirnya keluar kata-kata yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik, mencegah yang mungkar. Gara-gara ucapannya yang basa-basi itu tadi, Allah mengangkat derajatnya. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah, ada hamba Allah yang mengucapkan satu kata min sakhatillah, tapi dari kata jenis kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Layul kilah balan, padahal dia juga hanya basa-basi. Basa-basi. Apa? Yahwi biha fi jahannam. Dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam gara-gara satu kata yang basa-basi itu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Oke. Hati-hati. Makanya betul Nabi mengatakan siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik, atau kalau nggak bisa berkata baik, diam sajalah. Karena satu kata saja bisa menyebabkan kita diangkat derajat oleh Allah. Satu kata saja bisa menyebabkan kita dihinakan oleh Allah. Satu kata saja bisa menyebabkan kita kehilangan jabatan. Satu kata. Makanya kalau isu yang kemarin Bapak Ibu
udah kelewat nih, 25 Desember sudah kelewat. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita sebaiknya tidak usah ikut-ikutan tren mengucapkan selamatan. Kecuali kalau memang ada kepentingan, beda lagi lah kalau ada kepentingan itu. Tapi kadang kan ngoten, mengutip pendapat ulama yang membolehkan, padahal dia nggak punya kepentingan, kancane lho gak ono sing non. Circle-nya itu ndak ada yang non muslim. Circle-nya ndak ada yang non muslim. Dia juga bukan orang yang berpengaruh, yang ucapannya itu bisa menyebabkan masyarakat menjadi harmonis atau tidak harmonis. Pokoknya bukan siapa-siapa. Lalu dengan mengutip ucapan ulama, akhirnya dia mengucapkan kata-kata, alasannya adalah kan saya hanya basa-basi. Ini adalah ucapan saya basa-basi. Loh, hati-hati, ini tadi yang disebut dalam hadis ini basa-basi loh Ibu. Basa-basi bisa mengangkat derajat, basa-basi juga bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam neraka jahanam. Maka hati-hatilah dengan ucapan itu, hati-hati. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu ada dalam penjagaannya terhadap lisan. Penjagaannya terhadap lisan. Nah, lisan itu penting dalam agama kita. Orang masuk Islam itu ya dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ucapan itu. Itu ucapan. Ketika ucapan kita itu tidak berharga di hadapan manusia, tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya kita itu dinilai di sisi Allah menyelamatkan kita. Ketika lisan kita dipakai untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, ya itu juga akan menjadi bahaya di sisi Allah. Akan menjadi bahaya. Itu kalau terkait dengan keimanan. Terkait dengan yang lain, ucapan ini bisa menggugurkan banyak amal, Bapak Ibu. Salah satunya lewat yang namanya apa? Sum'ah. Sum'ah. Apa itu sum'ah? Memperdengar-dengarkan amal. Itu sum'ah. Riya yang lebih tersembunyi lagi. Riya itu syirik yang tersembunyi. Lah, sum'ah ini riya tersembunyi. Kenapa? Amalnya itu tidak diketahui oleh orang, tapi kemudian dia menceritakan amalnya dengan tujuan yang sama seperti riya, yaitu pengen diridhoi, disenangi, dipuji oleh manusia. Itu namanya sum'ah. Sum'ah itu bisa membatalkan pahala amal kita. Mesti catet padahal pahalanya niku. Goro-goro piyambake sum'ah, malaikat dadak golek tip ek barang niku. Mana baik gaweane malaikat ini. Malah timang tip eke. Dihapus nih. Gak jadi gara-gara sum'ah. Termasuk kalau lisan kita itu, ini langsung tak kaitkan dengan berikutnya. Berarti ini 2 kali nih, ini nggak cukup nih, jami. Termasuk ketika lisan kita ini tajam kepada sesama, itu juga bisa menyebabkan amal kita itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 2 orang wanita. Wanita yang pertama ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dia itu gemar beramal soleh. Gemar beramal soleh, sholatnya itu tidak cukup dengan sholat wajib, sholat sunnahnya kuat sekali.
kemudian berpuasa nggak cukup dengan puasa Ramadan, puasa sunnahnya juga hebat, sedekahnya juga banyak, akan tetapi wanita ini lisannya tajam wahai Rasul, suka gibah, Bu, suka gibah, bapak. Napa gibah itu? Ngrasani, membicarakan keburukan orang. Tapi kan benar, lo justru gibah itu karena benar. Gibah itu justru karena benar. Kalau tidak benar itu namanya tuduhan, fitnah. Fitnah. Gibah itu karena memang benar kejadian, itu nggak boleh, tidak boleh membicarakan keburukan orang. Terus lisannya suka namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Nek ngetan ngandake sing kulon, nek kulon ngandake sing ngetan. Nek ngidul ngandake sing lor, nek ngalor ngandake sing kidul. Akhire ora rukun. Artenan mendino ning ora rukun. Lah niki karena ada satu orang yang suka namimah. Terus suka juga fitnah, menyebarkan tuduhan-tuduhan yang tidak ada kebenarannya. Ditanyakan sama Rasul, ya Rasulullah, wanita yang gemar sholat sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, tapi lisannya tajam seperti itu, ya, bagaimana pendapat panjenengan? Dijawab oleh Rasul, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, fahiya fi jahannam, dia ada di dalam neraka jahanam. Salate mboten kangge, posone mboten kangge, sedekahe nggih mboten kangge. Entek gara-gara lisannya yang tidak terjaga. Terus ada lagi, ya Rasul, ada satu wanita salatnya salat wajib. Salat wajib. Kemudian puasanya juga puasa Ramadan. Sedekahnya sedekah yang wajib berarti zakat. Kalaupun sedekah hanya sedekah yang kecil sekali nilainya, itu tidak sebesar wanita yang pertama, tapi lisannya itu tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menyakiti tetangganya, ya. Maka bagaimana pendapatmu tentang wanita ini wahai Rasul? Dijawab oleh Rasul, fahiya fil jannah, wanita itu ada di dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka lisan ini menjaga kita ataupun membinasakan kita itu kembali kepada kita. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, maka kita akan masuk ke dalam surga Allah. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, sebanyak apapun amal kita, maka itu akan sia-sia dan membuat kita diseret ke dalam neraka jahanam, waliyadu billah. Ternyata waktunya tidak cukup untuk membahas ketiga konsepnya. Ya, semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu lagi dalam majelis yang lebih baik dan menyelesaikan kajian tersebut. Terakhir Bapak Ibu, saya mohon di penghujung majelis ini, saya mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Ibu kami, mohon maaf bukan ibu, tapi orang yang sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri, pagi ini kabundut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon doanya semoga beliau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.